Kak Ferry, kita dari PPG UNS Gelombang 1 2023. Untuk selanjutnya, Kak Ferry bisa memperkenalkan diri. Terima Oke, kasih. saya Ferry Kusdantoro, guru di SMP Negeri 2 Gadak. Kebetulan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, saya juga diberi tugas tambahan untuk mengampu ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di SMP Negeri 2 Gadak. Kemudian saya di kepramukaan itu menjabat sebagai sekretaris gugus depan. Untuk yang ketua gugus depannya itu ada Kak Trimanta, guru olahraga di SMP Negeri 2 Gadak. Untuk Kamabigus di SMP Negeri 2 Gadak itu Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Waluyo Sarjana Pendidikan. Itu saya rasa untuk perkenalannya. Baik, Kak. Untuk acara pada siang hari ini terdapat dua acara. Yang pertama yaitu mengenai dunia penggalang dan yang kedua mengenai postur dari penggalang. Yeah. Seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan memberikan langsung ke sesi wawancara, nggih, Kak. Semua hal yang berkaitan dengan kemampuan seorang pembina dalam membina di ekskul pramuka. Saya rasa itu, Kak. Jadi dari kedisiplinannya seorang pembina, dari kompetensi eh, menjadi seorang pembina, dari apa lagi ya? Semua hal yang nanti pembina harus tahu ketika terjun sebagai pembina pramuka. Saya rasa itu, Kak. Oke, itu tentang postur. Oke, baik untuk pertanyaan kedua. Oke. Baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja aspek yang termasuk dalam postur pembina penggalang? Terima kasih. Oke. Aspek-aspeknya ya. Aspek-aspeknya yang anak didiknya itu salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang pembina yang baik. Kalau komunikasinya efektif, baik antar pendidik yang lain dengan peserta didik berjalan dengan baik, maka saya rasa semua kegiatan yang dilaksanakan di ekskul pramuka nanti juga akan berjalan dengan baik. Kemudian pembina itu harus punya juga kemampuan untuk memimpin. Jadi pembina yang baik itu harus punya instruksi yang jelas, kemudian dalam mengatur kegiatannya juga baik ketika membuat program, ketika membuat laporan tentang eh, kegiatan yang sudah dijalankan, termasuk juga ketika memotivasi anggota pramuka, anak-anak didiknya, motivasi anak-anak didiknya supaya lebih disiplin, supaya lebih mandiri, supaya lebih cekatan dalam melaksanakan apapun yang mereka laksanakan di kegiatan kepramukaan itu. Kemudian aspek yang lain termasuk juga kedisiplinan dan ketegasan. Jadi pembina itu harus memiliki disiplin yang baik karena yang namanya pembina kan menjadi apa namanya cerminan atau menjadi panutan bagi peserta didiknya. Jika pembinanya tidak disiplin, ya nanti anak didiknya juga ditakutkan tidak bisa disiplin juga termasuk disiplin waktu, disiplin apapun itu ya. Kemudian seorang pembina itu juga harus punya kepedulian, kepedulian akan permasalahan yang dihadapi oleh baik organisasinya di apa namanya di gugus depan yang paling kecil, apa masalah yang muncul di situ, pembina harus peduli bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Dan juga pembina harus peduli juga ada peserta didik yang memiliki masalah, begitu.
Kemudian pembina harus terampil, ini yang penting juga ini. Pembina harus terampil. Terampil dalam hal, ya kalau di ekskul pramuka berarti harus terampil dalam kemampuan apa namanya itu, teknik dan istilahnya tekpram ya, teknik kepramukaan. Mulai dari tali temali, mulai dari biasanya sandi, itu pembina harus mahir gitu. Kayaknya ada yang namanya kita masuk kita ikuti ada namanya KMD, KML itu ya untuk melatih keterampilan para pembina. Dan selain itu pembina juga harus punya rasa menghargai sesama, menghargai sesama. Itu Kak, saya rasa aspek-aspek yang mungkin harus dimiliki seorang pembina di dalam postur pembina pramuka penggalang. Okay. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Okay. Baik, izin bertanya ya Kak Ferry. Mengapa postur pembina penggalang penting dalam membina dan mendidik peserta penggalang itu sendiri? Terima kasih. Ya, dari aspek-aspek tadi yang sudah saya sebutkan itu sangat penting bagi seorang pembina menguasai semuanya, ya. Karena jika seorang pembina itu menguasai semua aspek postur-postur sebagai seorang sebagai seorang pembina pramuka penggalang, diharapkan dapat menjalankan peran dengan efektif sehingga dapat mempengaruhi didik, dapat membuat peserta didik itu semakin tertarik dalam sehingga itu menguasai semua aspek yang harus dimiliki tadi, itu anak-anak akan terinspirasi. Oh, pembina nih Kak ini itu keren gitu ya. Bisa nyanyi, bisa membuat apa, bisa apa. Itu juga akan mempengaruhi pribadinya apa namanya? Tadi termotivasi ketika mereka nanti di kegiatan pramuka itu. Bisa juga nanti bahkan saya punya teman itu yang jadi pembina saya tadi kepingin kayak bisa menginspirasi peserta didiknya, itu adalah pembina yang baik, saya rasa itu. Itulah saya rasa itu yang kenapa postur pembina pramuka itu penting dikuasai oleh pembina pramuka penggalang. Itu Kak. Baik, untuk pertanyaan terakhir nggih, Pak. Oke. Ya, baik. Kak Ferry izin bertanya, tadi dari aspek postur pembina yang sudah disebutkan tuh bagaimana ya caranya seorang pembina penggalang itu dapat menjaga dan meningkatkan aspek postur pembina tersebut gitu. Oke. Yang jelas pembina harus aktif membina pasukannya, membina ikut serta dalam mengelola organisasinya, gitu ya. Kalau pembina yang paling kecil kan organisasinya ada di gugus depan, ada di sekolah. Semakin mereka aktif, semakin mereka nanti juga akan menguasai seluk-beluk tentang kepramukaan, gitu. Contohnya saya dulu waktu awal masuk pramuka, saya sebelumnya nggak pernah ikut pramuka cuma aktif di SMP, nggak mudeng apa-apa. Ya. Terus kemudian sama kepala sekolah saya diminta untuk ikut KMD. Gitu. KMD tahun 2014. Saya diminta ikut KMD. Nah, di situ saya membangun dasar, istilahnya ini, membangun dasar tentang menjadi pembina pramuka. Mulai dari dasar pengetahuan, kemudian dasar keterampilan. Itu saya mulai tahunya itu di
ketika ikut KMD. Waktu awal sebelum ikut KMD, yang namanya simpul-simpul pun saya sudah lupa. Ya. Ketika di SMP itu tiba-tiba aja ditulis sebagai pembina gitu. Jadi enggak, ketika pembagian tugas disebut Ferry Kusdantoro Wadala ya jadi pembina tenanan ora gitu. Ya belum tahu apa-apa. Biasanya kalau pembina-pembina yang baru itu panggil disebut namanya itu ya wah piye saya nggak mudeng apa-apa, tenang bae esuk melu KMD gitu gitu. Jadi KMD itu saya rasa jadi dasarnya seorang pembina untuk nanti membangun pengetahuan dan keterampilan tentang kepramukaan. Setelah itu yang jelas tadi aktif ya, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan tadi, mulai dari KMD, KML, kebetulan saya sudah ikut KML. Kemudian kalau bisa itu juga ikut serta aktif di kegiatan, nggak hanya di gugus depan, tapi juga di tingkat Kuaran, tingkat Kuarcap, menjadi andalan kayak gitu. Itu terus biasanya ya aktif-aktif gitu nanti oleh andalan oleh Kuarcap biasanya nanti diminta untuk mewakili di tingkat nasional seperti itu. Kebetulan kemarin saya ikut di kegiatan perkumpulan pembina tingkat nasional itu di Cibubur tahun 2023 gitu. Itu saya rasa untuk seorang pembina meningkatkan postur baik pengetahuan dan keterampilannya di kepramukaan, Kak. Yang pasti harus aktif dalam organisasi, dalam membina anak-anak, dan juga aktif juga dalam meningkatkan kemampuannya lewat pelatihan-pelatihan gitu. Oke, saya rasa itu untuk postur pembina pramuka penggalang. Terima kasih Kak Ferry atas keluangan waktunya. Kami dari PPG Gelembang 1 UNS 2023 mengucapkan terima kasih ya Pak Kak. Terus mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, sami-sami Kak. Semoga kegiatan KMD-nya, ini KMD ya? Nggih. Oh ya, Nggih, semoga KMD. kegiatan KMD-nya sukses. Ini UNS apa? UMS? UNS Pak. UNS ya? Nggih. UNS. Oke, semoga berjalan dengan baik, lancar, Amin. mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Amin. Oke. Terima kasih Terima kasih. Kak. Terima kasih, Oke, Kak. oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.